Biar saat ini saudara, kita boleh memokuskan hati kita, hati saudara, untuk merenungkan firman Tuhan. Kembali yang kita baca, kalau saudara perhatikan, jika saudara membaca sambil merenungkan yang saudara baca, mungkin kita ada yang merasa kok yang kita baca bacaannya tidak enak. Betul tidak saudara? Betul tidak? Kok yang kita baca kok lain daripada yang sebagian kelompok baca? Bukannya kita kalau jadi orang Kristen yang kita baca hanya bagian bagaimana Tuhan memberkati kita. Bagian yang susah-susah tidak perlu kita baca. Bagian tentang kesukaran tidak perlu kita baca. Saudara, beberapa hari sebelum Gunung Kelut menumpahkan asapnya, di Solo ada KKR yang dibawakan Bapak Stephen Tong. Dikatakan dia sudah tua. Waktu itu hujan, dia tetap berbicara 2 jam terbatuk-batuk, saudara. Dan setelah selesai dikatakan banyak yang datang, tetapi seolah-olah responnya lain daripada KKR yang lain. Karena dikatakan biasanya kalau di Solo ada KKR yang dibicarakan adalah masalah mujizat, kesembuhan, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi yang dia bicarakan adalah bagaimana hidup di dalam iman sebagai orang percaya. Dan itu seolah-olah tidak memberikan satu respon seperti yang mereka biasa pergi ke KKR mujizat. Tidak meriah, saudara. Disinilah sebetulnya kembali saya dan saudara, suka tidak suka, mau tidak mau, kita tidak bisa pilih-pilih untuk membaca firman Tuhan. Tidak salah kembali saya dan saudara menyukai firman Tuhan yang berisi janji-janji, yang berisi Tuhan akan memberkati kita. Tidak ada salahnya, karena kalau memang itu ada di Alkitab, saudara. Tapi demikian juga saya dan saudara tidak bisa meninggalkan bagian firman Tuhan yang berisi instruksi bagaimana saya dan saudara harus tetap hidup sebagai orang Kristen realita. Kita tidak hanya hidup sebagai orang Kristen di dalam impian. Karena memang ternyata sebagai orang Kristen kita tidak akan luput dari penderitaan. Sebagai orang Kristen, saudara tetap bisa kena penyakit. Bahkan penyakit itu pun bisa membawa saudara mati. Tetapi yang tetap sedih, saudara, ada yang masih mengatakan kalau saudara sudah jadi Kristen, seharusnya saudara tidak punya masalah lagi. Dan jika saudara masih punya masalah, berarti hidup Kristen saudara belum beres. Apakah demikian yang dari kita baca, saudara? Tidak. Tidak demikian. Ternyata dari apa yang saya dan saudara baca, di situ saudara kita diingatkan. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan ini termasuk buat saya, firman Tuhan ini termasuk buat saudara. Taruh nama saudara. Nama saudara yang kekasih. Bapak Gogor, saudara Gogor yang kekasih. Saudara Henry yang kekasih. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu, saudara. Masukkan nama saudara waktu kita membaca ini, sehingga biarlah firman Tuhan ini lebih bisa secara personal berbicara kepada saya dan kepada saudara. Ambil contoh Yusika yang kekasih. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu, saudara. Kita bisa merasa heran, kok saya menderita meskipun saya sudah jadi Kristen, penderitaan saya begitu menyesalkan, penderitaan saya begitu menyakitkan. Sehingga kita heran, saudara heran, kok hidup saya susah sekali Tuhan. Ya. Tetapi apa yang kita baca, saudara, agar saya dan saudara ternyata tidak perlu heran.
Susah untuk diterima, saudara ya. Susah. Jikalau saudara menderita luar biasa, dan saudara merasa terheran-heranan setelah menjadi Kristen demikian, dikatakan seharusnya tidak heran. Seharusnya tidak heran, saudara. Seharusnya tidak heran. Siapa yang mau menderita kembali? Saya tidak mau menderita. Saudara pasti juga tidak mau menderita. Kita tidak mengharapkan penderitaan, tetapi penderitaan itu ternyata, meskipun saya dan saudara sudah bertobat jadi orang Kristen, hidup bertobat tiap hari, penderitaan itu tetap datang. Ya kan? Tetapi jikalau saya dan saudara ternyata heran, kok saya sudah jadi Kristen tetap menderita yang luar biasa? Nggak heran seharusnya. Nggak heran. Nyala siksaan api, saudara. Nyala siksaan api. Apakah saudara sudah mengalami yang demikian? Saya belum. Sadrah, Mesak, dan Abednego sudah mengalami. Polikarpus yang saya post di Facebook sudah mengalami. Saya belum. Polikarpus dibakar tidak mati. Ditusuk baru mati, saudara. Dia tidak meninggalkan imannya. Jikalau saya dan saudara kembali saat ini menderita sebagai orang Kristen, apapun penderitaannya, sebetulnya saya dan saudara harus kembali berkaca kepada firman Tuhan. Agar kita tidak heran, agar kita tidak cengeng. Ya. Saya masih bisa cengeng, saudara masih bisa cengeng. Artinya kembali kita mau bertumbuh menjadi orang Kristen yang lebih dewasa. Dan saya harap juga saudara tidak akan mau menjadi orang Kristen tetap seperti bayi, ya. Sehingga kita tidak bisa mengunyah firman Tuhan untuk membuat saya dan saudara lebih dewasa. Tetapi pertanyaannya bagi saya, apakah semua penderitaan yang saya alami saat ini karena kehidupan Kristen saya? Belum tentu, saudara. Saya bisa menderita karena kesalahan saya sendiri, ya kan? Saya bisa memiliki penderitaan yang fatal karena saya fatal memilih jalan. Ambil contoh, saya kena penyakit AIDS misalkan. Karena saya pilih jalan. Saya bertobat. Saya jadi Kristen. Dan ternyata penyakit AIDS itu tidak sembuh. Karena memang tidak dijaminkan. Setelah saya jadi Kristen, penyakit AIDS saya akan dicabut sama Tuhan. Tidak ada jaminannya. Tetapi saya diberikan jaminan, jikalau saya mati karena penyakit AIDS tersebut, saya akan bertemu dengan Yesus di surga. Itu jaminannya, saudara. Sehingga selama saya dan saudara telah melangkah, telah salah, dan saat ini kita menderita, tetap kita akan minta Tuhan lepaskan daripada penderitaan itu. Tetap. Tetapi bukan berarti setelah kita menjadi Kristen, penderitaan itu pasti dijamin akan lepas, tidak. Tapi yang lebih indah yang saya dan saudara belajar saat ini sebetulnya, mereka sebagai orang-orang Kristen merantau tersebar, sebagian disiksa oleh api karena imannya. Dan justru dikatakan, itu semua bukan sesuatu yang aneh, saudara. Itu semua bukan sesuatu yang aneh. Seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Itu tidak luar biasa. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Diarahkan mereka. Di dalam penderitaan tersebut seharusnya kamu bersukacita dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya, saudara. Kembali, saudara, anugerah Tuhan harus saya ingat, harus saudara ingat. Yesus yang tidak berdosa telah mau mati untuk dosa saya, untuk dosa saudara. Dia mau menderita agar kita tidak usah menderita selamanya.
Kita hanya akan menderita dalam waktu yang pendek. Kita akan menderita dalam sisa waktu yang ada di dunia ini. Dan setelah itu kita bebas, tidak perlu menderita lagi, karena Yesus telah menderita bagi saya dan bagi saudara. Telah membayar lunas dosa-dosa kita. Sehingga jikalau saat ini saya dan saudara menderita bersama umat Kristen yang lain mengalami penderitaan, pertama kita diingatkan, itu tidak hal yang luar biasa. Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah dikuasai dosa. Kristen tidak Kristen bisa menderita. Tetapi luar biasanya kita tahu kemana. Kalau karena penderitaan itu saya dan saudara harus mati. Bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus, saudara. Ya. Dan di sini kita juga baca, saudara, di ayat 13. Supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu Yesus menyatakan kemuliaannya. Supaya saya dan saudara bergembira waktu kita ketemu Yesus nanti, saudara. Waktu kita mungkin malam ini akan ketemu Yesus. Kalau kita mati malam hari ini, seharusnya saya dan saudara akan bergembira. Tetapi adakah itu kita sadari? Kita mau meninggalkan penderitaan ini yang real, yang nyata kan? Ya, dunia menderita, saudara, bukan hanya orang Kristen. Orang terkenal juga menderita. Presiden Amerika juga menderita. Bintang film terkenal menderita, saudara. Banyak mereka yang menderita hanya ditutupi dengan keberhasilan yang sebagian. Sebetulnya di dalam hatinya ada lubang. Setelah aku mati, aku mau kemana? Aku mau kemanain apa yang aku dapatkan di dunia ini? Tidak punya jawaban. Tetapi saudara dan saya seharusnya kita memiliki jawaban yang pasti. Jikalau saya harus mati karena penderitaan yang saya alami meskipun saya sudah jadi Kristen, seharusnya saya tetap bersukacita karena saya akan ketemu Yesus. Saudara akan ketemu Yesus. Adakah kita memiliki iman yang mengarah kepada Yesus? Atau kita memiliki, jikalau penderitaan datang, kita mau bersembunyi, meninggalkan realita yang ada, dengan mencari jawaban dari dunia ini, dengan mencari hiburan dari dunia ini. Entah saudara mau menyuntik sendiri, entah saudara mau mabuk sendiri untuk menghilangkan itu semua, saudara. Itu bukan obatnya, buat orang Kristen. Tetapi itu bisa dilakukan oleh orang Kristen untuk mengelabuhi dirinya daripada permasalahan yang tidak sanggup dia tanggung. Lebih baik mabuk, lebih baik pakai obat-obatan agar itu hilang. Tetapi sebetulnya Yesus telah menanggung penyakit saya, telah menanggung penyakit saudara. Kita hanya disuruh bertahan hanya sejenak, saudara. Dan setelah itu kita dijaminkan akan bertemu dengan Yesus. Dari sini saya juga memikir, ini tidak gampang firman Tuhan, saudara. Kalau kita sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan, bagaimana dengan generasi ke depan kita, anak-anak kita? Jadi sebetulnya saya dan saudara harus bertumbuh menjadi dewasa di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus kita transfer kepada anak-anak kita. Anak-anak kita akan tumbuh menjadi dewasa, akan besar, akan hidup di dalam realita. Bahkan mungkin mereka akhirnya akan menderita. Ya, saudara. Tapi jikalau saudara sudah mau bekali dengan kebenaran firman Tuhan dari saat ini, meskipun saat ini mungkin mereka tidak tahu apa itu firman Tuhan, artinya tidak ngerti, saudara mungkin. Setahun kemudian saudara bicarakan lagi masih tidak mengerti, saudara.
Mungkin sampai nanti saudara punya anak dan anak tersebut menderita baru sadar, oh ya, orang tuaku dulu pernah berbicara tentang kehidupan Kristen yang sebenarnya. Tidak akan lepas dari penderitaan. Dan saat ini aku menderita. Aku harus kembali kepada jalan yang benar. Alkitab, Yesus. Dunia tidak menawarkan demikian. Tidak semua kekristenan menawarkan demikian. Tidak. Tetapi itu yang kita baca tadi. Ternyata jikalau saya dan saudara orang Kristen, nanti juga anak-anak kita mengalami penderitaan sebagai orang Kristen. Jangan heran. Anak-anakku, suatu saat jikalau kamu menderita, jangan heran meskipun kamu orang Kristen. Karena dunia ini menderita. Dunia ini menderita, saudara. Dan saudara hidup di dalam dunia yang menderita ini. Dan dunia ini akan selesai. Akan selesai. Dan yang kita tetap tinggal di dalam Yesus tidak akan sia-sia. Anak-anak kita yang akan kita bawa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Mungkin saat ini saudara sudah pikirin buat anak-anak yang kita punya, adik-adik yang kita punya. Pergi dari sana. San Bernardino banyak masalah. Kamu pergi ke New York. Di sana banyak chance, nanti kamu bisa sukses. Di satu sisi secara dunia bisa benar, tetapi secara imani tidak menjadi jaminan. Tidak menjadi jaminan. Justru nanti sampai di sana tidak mempunyai support bersama orang Kristen yang lain yang kuat, yang begitu mengasihi, rontok, saudara. Anak saudara hilang. Hilang. Bila saat ini saya dan saudara diingatkan, dan mau kita belajar, kita mau menjadi dewasa, bagaimana Tuhan Yesus saya bisa bersuka cita jikalau saya saat ini mengalami penderitaan yang berat? Susah Tuhan Yesus. Hidup dari ke hari, pas-pasan ayat, tensinya terus naik Tuhan Yesus. Katakan saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara, katakan kepada Tuhan Yesus. Apakah saya sanggup? Tidak sanggup kembali. Apakah saudara sanggup? Saya yakin saudara tidak sanggup. Tetapi ternyata penderitaan itu ada di saya. Dan secara realita penderitaan itu juga ada di saudara. Hanya saya tidak tahu apa yang saudara derita. Apa yang saya derita saudara juga tidak tahu dengan pasti. Tetapi yang kita tahu, manusia menderita. Termasuk kita. Dan masing-masing mempunyai penderitaannya sendiri. Tetapi masing-masing harus membawa dirinya kepada firman Tuhan. Bagaimana kita melihat penderitaan itu sebagai orang Kristen. Bahkan semakin menderita, semakin kita tambah umur, semakin kita kuat akan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada manusia yang lain. Karena kita semakin tahu pertemuan kita dengan Yesus semakin dekat. Ya. Pertemuan kita dengan Yesus semakin dekat, saudara. Tetapi jikalau saudara tidak pernah memikirkan yang katanya Yesus, ku cinta itu akan kutemui. Kudambakan pertemuannya. Saudara mungkin tidak akan pikiran untuk memberitakan kepada yang lain. Mereka sebetulnya memerlukan Yesus. Mereka tidak memerlukan obat bius untuk melarikan dari penderitaannya. Mereka memerlukan Tuhan dan Roh Kudus yang akan membawa mereka juga ketemu dengan Yesus. Dan kembali saudara, tambah tua seharusnya kita menjadi orang Kristen tambah dewasa. Bukan menjadi tambah jadi anak kecil. Tambah kita mau lari daripada kenyataan. Ya, bisa. Bisa kan saudara? Tambah tua tambah malu. Kalau hidupku Kristen tambah sakitan. Hidupku Kristen tambah susah. Sehingga saudara tidak mau memunculkan diri di antara manusia lain menceritakan Yesus yang saudara dambakan. Yesus yang memberikan kekuatan kepada saudara dari hari ke hari.
Yesus yang mengatakan seharusnya kamu Yusika bersuka cita meskipun kamu menderita, karena kamu hanya menderita sebentar dan setelah itu kamu akan bersama aku. Dikatakan di situ sudah di ayat 13. Yesus akan menyatakan kemuliaannya. Yesus akan menyatakan kemuliaannya kepada saya. Yesus akan menyatakan kemuliaan kepada saudara yang mati bersama Yesus di dalam Yesus. Kita akan bertemu dengan Yesus jikalau Yesus belum kembali untuk menjemput jemaatnya. Kalau kita mati dulu, saudara, Dia akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Sehingga dari situ sebetulnya saya diarahkan, saya dikuatkan. Saudara juga tidak perlu meninggalkan penderitaan yang nyata. Justru saudara memerlukan saudara seiman yang lain untuk menjadi support group yang lebih, ya. Kita bagikan di dalam peperangan iman, saudara. Semakin menderita banyak orang Kristen yang semakin meninggalkan persekutuan. Kebalik. Sebetulnya semakin saudara menyadari kita di dalam peperangan rohani, peperangan iman, kita memerlukan saudara yang lain yang saling mendoakan, yang saling mengasihi, saling mengingatkan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh semua orang Kristen. Justru mereka sebagian bersembunyi karena malu. Malu, saudara. Jadi orang Kristen menderita, lebih baik saya tidak muncul di persekutuan. Jadi orang Kristen susah, lebih baik saya nggak mau ke gereja, saudara. Kebalik jalannya, salah jalannya. Kita dipanggil untuk menjadi suluh dunia. Suluh itu gambaran apa, saudara? Terang, karena dunia ini sudah gelap. Ya, dunia ini sudah gelap. Kita dipanggil menjadi suluh dunia yang kita nyanyikan tadi. Beberapa tahun yang lalu waktu Miley Cyrus masih lucu, masih bagus, saudara, kita merindukan suatu saat anak kita seperti dia. Sekarang mana bisa saudara merindukan anak kita seperti Miley Cyrus, seperti Justin Bieber, saudara. Kalau kita beres sebagai orang Kristen, sakit kepala kita. Tapi itulah dunia yang gelap. Yang gelap, saudara. Yang gelap. Agar saya dan saudara meskipun menderita, tidak akan melarikan diri dari penderitaan itu. Justru saudara akan lebih dikuatkan oleh firman Tuhan. Justru saudara akan lebih muncul sebagai suluh dunia. Dan mudah-mudahan ada orang yang terjamah oleh sinar saudara. Tadi lagu yang kita nyanyikan indah sebetulnya. Itu kembali, kalau Jumat kemarin ada yang datang, itu adalah rahasia kehidupan di dalam Tuhan. Rahasia kehidupan di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen yang mengerti firman Tuhan, tetapi tidak mau hidup di dalamnya. Menolak rahasia kehidupan sebagai orang percaya. Dan di bagian terakhir, saudara, di sini dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara bisa dengan jujur katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku dinista, aku mau nista balik, bahkan aku mau balas dengan lebih berat. Ya, itu daging kita, saudara. Tetapi itu yang tidak diajarkan oleh firman Tuhan untuk saya dan saudara menjadi lebih dewasa. Banyak orang Kristen, gereja Kristen yang hidup di dalam keadaan bayi. Ribut melulu tiap bulan di dalam jemaat itu, saudara. Bertengkar melulu satu dengan yang lain. Yang mereka pikirkan, meskipun di dalam nama Tuhan Yesus, tidak firman Tuhan. Tidak firman Tuhan. Demikianlah kembali saudara saya dan saudara saat ini diajak untuk menjadi lebih dewasa. Jikalau saya dan saudara menderita, biarlah kembali apapun yang menjadi penderitaan itu, saudara. Kita tidak akan meninggalkan iman kita karena kita tahu kita mau menjadi orang Kristen yang asli. Kita bukan menjadi orang Kristen yang Kristen-Kristenan. Karena saat ini dunia banyak orang Kristen yang hanya Kristen-Kristenan, Kristen di atas kertas, Kristen di atas KTP.
Tetapi Kristen tidak di dalam iman yang melahirkan perbuatan. Sebaliknya kita diharapkan, didorong untuk bersukacita. Karena itu juga yang sudah dialami oleh Kristus. Dia telah mati bagi saya, dia telah mati bagi saudara. Agar akhirnya saya dan saudara bergembira, bersukacita pada waktu kita ketemu dengan Kristus. Tuhan Yesus, Engkau sudah menderita bagi aku, dan aku hanya menderita sementara. Dan Engkau saat ini sudah bebaskan aku. Sehingga kita pun bisa berbahagia. Jika tetap kita hidup sebagai orang Kristen, kita dinista, kita dianiaya. Sebab kuncinya saudara, ada roh kemuliaan, yaitu roh Allah yang ada pada kita, yang akan membuat kita kuat, yang akan kita membuat bisa bertahan. Kita sudah membaca bahwa jikalau saya dan saudara orang Kristen, Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, dalam diri saya, dalam diri saudara. Saudara harus bertanya, kemana itu Roh Kudus? Hilang? Kemana itu Roh Kudus? Kok hilang? Hidupan saya kok jadi begini, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Meskipun saya jadi hamba Tuhan, meskipun saya jadi pengurus, meskipun saya bisa aktif di gereja, tapi orang tidak bisa melihat bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri saya. Meskipun orang juga bisa melihat saya bisa berbicara, saudara. Mungkin orang akan bisa melihat saudara sebagai orang Kristen, tetapi orang bertanya, di mana Roh Kudusmu? Kok hidupan kamu sebagai orang Kristen tidak mencerminkan kekristenan? Saudara, itu yang saya harus balik, itu yang saudara harus balik, agar saya dan saudara boleh menjadi orang Kristen yang dewasa dan boleh menjadi suluh dunia. Amin. Mari kita berdoa, saudara.